Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bolo, perkenalkan nama saya Muhammad Tafa Al-Mufid. NPM saya 240 320 10 197. Di sini saya akan tutori kalian semua ya guys ya, cara membuat ruangan kerja programmer. Dan ini ruangan saya, nanti saya tutorkan satu persatu. Oke, simak selanjutnya ya guys, teman-teman. Kita membuat AC. Yang terakhir kita akan membuat AC, kita setting dulu. Kita ubah menjadi sentimeter. Kita sesuaikan, langsung kita membuat rectangle dengan ukuran 30 kali 30. Setelah itu kita extrude dengan ukuran 130. Setelah itu kita tutup dengan fillet seperti dikasih lengkungan dengan radius 15. Nah, jika sudah kan udah kelihatan bentuk AC-nya, tinggal kita lubangin aja ya teman-teman. Kita ubah menjadi tanpa 2D dulu, tanpa SV isometrik. Kita membuat rectangle lagi, kita membuat bolongan di lubang tengahnya ya teman-teman. Menggunakan tools rectangle. Setelah itu kita extrude dengan ukuran 20. Jadi itu tadi kan kita menggunakan cm, jadi berarti otomatis ukurannya semua menggunakan cm ya teman-teman. Nah, kita tarik, kita geser, kita sesuaikan, kita paskan agar nanti AC-nya bisa berlubang. Dan ini membuat tengahnya AC agar AC-nya berlubang. Kita cari-cari, kita teliti dulu. Nah, setelah itu kita jika udah menemukan, intinya kita sesuaikan dulu ya teman-teman. Kita move, kita taruh. Nah, udah nempel ke bagian badan AC-nya. Nah, udah bolong ya teman-teman. Sebelum bolong kita subtract tadi. Nah, udah bolong, tinggal membuat rectangle lagi buat kipasnya, buat tengahnya ya teman-teman. Kan itu udah berlubang, tinggal membuat tengahnya aja. Nah, kita extrude. Ukurannya menyesuaikan aja teman, terserah kalian mau membuat ukuran berapa, bebas, tidak ada ketentuan. Setelah itu kita convert. Nah, setelah udah jadi, kita geser-geser, kita masukkan ke dalam lubang AC. Kita move, kita cari tempat untuk bisa agar masuk ke dalam lubang AC-nya. Kita matikan, kita nyalakan ortho, kita geser-geser, kita tarik-tarik, kita move agar berhasil masuk ke dalam lubang AC-nya. Oke. Untuk mina-mina ini kita harus teliti ya teman-teman, soalnya membutuhkan kefokusan dan ketelitian. Nah, tetap
lagi, kita move. Nah ini udah masuk ya teman-teman, udah masuk dalam lubangnya. Kita 3D rotate, kita arahkan sesuai dengan gambarnya. Nah kita arahkan ke bawah. Oke, jika sudah, kita cek, kita teliti. Setelah itu kita copy. Jadi untuk itunya kotak rectangle-nya, kotakannya, atau buat lubang kipasnya, lubang AC-nya itu menggunakan 2 ya teman-teman. Cukup di copy aja dari yang pertama tadi, tidak usah membuat lagi. Jadi kita sesuaikan untuk bentuknya. Nah udah hampir jadi ya teman-teman. Masih kita rapikan, kita sesuaikan. Yang pertama yang dilakukan adalah menyeting-nyeting seperti biasa. Setelah itu kita melakukan rectangle dengan ukuran 150. Terus kalau ukuran disesuaikan aja. Habis itu kita extrude, kita atur-atur agar bendanya mirip sama dengan gambar referensi. Dan membuat meja itu sangat bisa dikatakan gampang-gampang susah ya teman-teman. Kita membuat rectangle lagi untuk membuat laci-lacinya. Setelah itu kita extrude. Habis kita extrude, kita membuat rectangle. Kita move, kita atur gimana jaraknya. Terus intinya kita atur sesuai dengan kemauan kita agar bisa sama persis sama gambar referensi. Masih dengan yang sama, membuat rectangle. Setelah itu di extrude. Nah kita lihat dari sisi-sisi, dari samping kanan kiri bawah atas, agar tidak terjadi kekeliruan. Nah kalau udah jadi, kita copy membuat laci. Jadi lacinya itu ada banyak ya teman-teman. Nah itu cukup di copy aja, jangan buat lagi. Nah kita kalau udah jadi dasarnya, laci dan mejanya. Nah ini kan kurang panjang, jadi kita panjangin dulu ya teman-teman. Setelah itu di copy, di extrude, kita atur sesuai jarak yang kita mau. Kita keluarkan. Terus tinggal disesuaikan aja kita maunya gimana itu buat untuk. Jadi ini bingung ya teman-teman. Jadi ini bingung ya teman-teman, waktu itu bingung membuat rektang supaya bisa bolong, bisa berlubang, bukan bolong, berlubang. Nah jika udah berlubang, kita masukkan ke dalam mejanya, kita atur, kita taruh agar presisi. Nah udah jadi ya teman-teman. Sebaliknya seterusnya juga gitu. Yang di atas kita membuat garis bantu dulu dengan rektang. Setelah itu kita tarik, kita keluarkan semua objeknya. Nah kalau ada kelihatan objek yang tidak penting, kita hapus saja ya teman-teman. Oke.
membuat garis bantu lagi, membuat rektang. Setelah itu kita extrude agar kelihatan 3 dimensinya. Lagi-lagi kita membuat garis bantu supaya kita gambar ditambah presisi. Nah, setelah itu kita extrude biar nanti berlubang, tidak nutup. Nah, kan udah berlubang, kita masukkan ke dalam mejanya. Gagang untuk membuka atau menutup laci ya teman-teman. Kita menggunakan sikel, lalu kita extrude. Nah, setelah itu kita copy agar gagangnya kelihatan lurus. Nah, gagangnya udah jadi. Kita lihat dari samping kanan kiri atas bawah agar tidak ada yang salah. Nah, masuk ke tahap untuk mewarnai ya. Jadi warna itu disesuaikan aja teman-teman, itu terserah kalian mau warna apa aja, bebas mengikuti kesukaan hati. Di sini saya menggunakan warna coklat, untuk gagangnya bisa warna hitam, dan untuk lacinya berwarna yang intinya cerah. Dan ini membuat kaki-kakinya ya teman-teman. Buat kaki-kakinya menggunakan sipskel. Setelah itu kita extrude, kita atur tempatnya, posisinya. Nah, usahakan lurus sama yang lain ya teman-teman. Jadi tidak ada yang melenceng garis-garisnya agar kita presisi. Nah, ini cukup di mirror aja biar sama ukurannya, jarak-jaraknya juga sama. Kita cari midpointnya dulu, jika ketemu langsung. Nah, ini kita jadikan mode 2 dimensi dulu agar kelihatan. Nah, kalau jika udah jadi, kita union. Nah, kan udah jadi, kita kasih warna hitam ya teman-teman. Membuat benda selanjutnya yakni monitor. Langkah awal kita membuat gagangnya dulu, bukan membuat layarnya dulu, agar kita, kalau menurut saya lebih gampangan membuat gagangnya dulu daripada monitornya dulu. Wih, ono sing kat yo mbok yo. Ono sing dikat-kat. Apa yo? Kok digolek ya? Nah, ini kita offset garis-garisnya. Kita membuat line, terus kita fillet. Nah, dengan radius 0,5 ya teman-teman. Itu tadi proses fillet. Setelah itu kita blok, kita join agar garis semua menyatu. Nah, membuat line. Kita join, terus setelah itu kita extrude ya teman-teman. Kita 3D rotate, kita atur gimana enaknya tampaknya seperti apa. Setelah itu kita fillet lagi dengan radius 0,2. Fillet. Oke, masih dengan tools yang sama. Kita atur, kita sesuaikan.
mana yang perlu di fillet kita akan fillet agar hasilnya maksimal ya teman-teman. Nah ini udah tampak realistis. Ini membuat kakaknya dulu ya teman-teman. Oke, kita membuat box atau kubus. Nah ini kita proses membuat layarnya ya teman-teman. Kita offset. Oke, jika sudah membuat monitor atau layarnya, kita teliti dulu. Barangkali ada yang kurang pas, kita langsung benerin supaya gambar menjadi presisi. Oke, kita atur-atur dulu, sesuaikan dengan ketentuan atau sesuaikan dengan keinginan. Jika teman-teman ingin melakukan yang terbaik, maka lakukan yang terbaik. Disamakan dengan pegang referensinya. Jadi kita harus meneliti dengan detail agar tidak jadi kesalahan. Tetap pakai tools fillet untuk indah. Kita cari midpointnya. Jika udah kita move, kita gabungkan dengan gagangnya. Oke, karena tadi menurut saya kurang puas, jadi kita ulangi dikit-dikit ya teman-teman. Kita melakukan yang terbaik untuk tugas kita agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, masih jadi tools yang sama. Setelah itu kita move, kita posisikan, kita sesuaikan di tempat yang seharusnya. Jika udah presisi, kita kan udah pas, kita teliti dari atas samping kanan kiri. Setelah itu jika udah merasa pas, kita rotate, kita sesuaikan dengan gagangnya, terus kita gabungkan. Setelah itu jika sudah jadi, kita kasih warna. Jadi warnanya itu menyesuaikan ya teman-teman, sesuai keinginan teman-teman. Misal kalau warna itu bebas, tidak ada aturan, jadi biaslah sementara mungkin lakukan dengan baik demi tugas kalian agar mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Kita cari dulu warna yang sesuai atau yang pas. Nah, tetap masih dengan yang sama, mencari warna untuk agar hasilnya bagus. Nah, jadi kita akan membuat rektang lagi dengan ukuran 15,2. Setelah itu kita extrude dengan ukuran 0,5. Lalu kita fillet lagi, fillet aja. Nah, setelah itu kita move, kita paskan agar presisi. Oke,
masih mengatur ya teman-teman. Kita sesuaikan agar hasilnya maksimal. Jadi ini saya membuat layarnya akan menjadi transparan agar bisa dikasih gambar-gambar bebas. Masih dengan tools yang sama, village. Nah, kita pindahkan di gagangnya. Setelah itu kita tinggal memilih warna. Nah, jadi layarnya udah tampak transparan. Selanjutnya yakni membuat rak tempel ya teman-teman. Jadi kita cukup membuat rectangle. Untuk tahap pertama membuat rectangle aja teman-teman. Untuk ukurannya disesuaikan keinginan masing-masing. Kita tinggal gabung-gabung, jika ada yang kurang kita langsung kita tambahi aja sesuai keinginan teman-teman semuanya. Setelah itu kita offset. Nah, kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan, kita trim. Nah, jika merasa udah pas, nah selanjutnya kita akan membuat speaker. Dengan menggunakan rektang tetap. Jadi maaf untuk pencahayaannya, jadi lampunya agak error, maaf ya teman-teman. Kita setelah udah jadi objeknya kita copy, karena saya akan membuat sound dengan 2 sound. Kita membuat circle untuk tombol soundnya. Setelah itu kita tambahkan SV isometric. Setelah itu kita extrude. Nah, tetap kita extrude, kita sesuaikan dengan gambar referensi supaya sama. Setelah itu kita 3D rotate, kita sesuaikan supaya menghadap ke depan. Tetap lagi kita sesuaikan. Nah, jika sudah pas, kita village lagi agar bentuknya maksimal, lengkungannya itu 3D dan seperti benar-benar asli. Nah, kan udah jadi kan ya. Setelah itu kita langsung masuk ke warna. Nah, tinggal menyesuaikan warna, mau warna apa aja. Jadi kita bebas ya teman-teman untuk warna, semenarik mungkin. Terserah kalian mau membuat warna apa aja ya, semenarik mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, setelah itu kita cari objek-objek. Oke, itu tadi. Setelah itu kita masukkan ruangan. Maaf belum nggak ke record untuk video pemasukan ruangan, jadi kita minimal harusnya kan 5, cuma kita tambahin menjadi beberapa bagian lagi, menjadi beberapa produk lagi. Setelah itu kita atur lampu-lampunya.
teman-teman, lampu-lampunya. Nah, kita atur, dikasih lampu agar ruangannya itu terang. Nah, disesuaikan aja teman-teman, jadi sesuai keinginan teman-teman memakai lampu berapa, dibebaskan. Tapi untuk ini minimal memakai lampu 2 ya teman-teman. Oke, kita kasih lampu, kita masih ngatur lampu.